Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbil Madinah Zain. Dan saya Izatul Muhlisa. Kami akan menjelaskan materi tentang Sunan Kudus. Hal pertama yang kita bahas adalah biografi Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Syekh Ja'far Shothiq Asmadhan. Waktu kecil beliau dipanggil Ja'far As-Shothiq. Alasan beliau dipanggil Sunan Kudus karena beliau memilih wilayah Kudus sebagai daerah dakwahnya. Oleh karena itu, para masyarakat memanggil beliau dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 di Al-Quds, tepatnya di Palestina. Sunan Kudus dikenal sebagai waliul ilmi. Maksudnya adalah di antara 9 wali songo, Sunan Kudus terkenal sebagai wali yang paling alim. Sunan Kudus wafat pada tanggal 5 Mei tahun 1550 di Kabupaten Kudus. Sunan Kudus meninggal dalam keadaan sujud pada saat sholat subuh. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Kudus. Masjid tersebut berada di Jawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi dakwah Sunan Kudus. Antaranya adalah yang pertama, Sunan Kudus tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat kepada kepercayaan lama. Jadi, beliau memberi kelonggaran terhadap tradisi yang sudah berkembang sejak lama. Namun, pelan-pelan ia menyisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Kemudian yang kedua, Sunan Kudus mengubah tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat selama kebiasaan tersebut masih bisa diubah. Kemudian yang ketiga, Sunan Kudus mengembangkan prinsip Tutwuri Handayani. Dalam hal ini, beliau ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Lalu perlahan-lahan beliau menambahkan nuansa Islam di dalamnya. Kemudian yang keempat, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan langsung terhadap tindak kekerasan. Dalam hal ini, saat ada seseorang yang melakukan kekerasan terhadap beliau, maka beliau tidak akan langsung membalasnya. Namun, beliau akan mencari strategi agar kekerasan tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian yang kelima, Sunan Kudus berusaha menarik simpati masyarakat. Dalam hal ini, beliau mencari cara agar masyarakat tertarik dengan ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah peran Sunan Kudus terhadap peradaban Nusantara. Di antaranya adalah yang pertama, mempelopori toleransi beragama. Jadi, di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua adalah Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Jadi, dalam usahanya menarik simpati agama lain memeluk Islam, Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Kudus berdakwah lewat seni dan budaya. Jadi, dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara beduk dandangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah keteladanan Sunan Kudus. Di antaranya yang pertama adalah waliul ilmi. Jadi, seperti halnya Sunan Kudus, dalam hal ini keilmuan adalah hal yang utama harus dimiliki agar menjadi manusia yang bermartabat. Kemudian yang kedua adalah saudagar. Maksudnya, dalam hal ini kita bisa menanamkan mental mandiri melalui berdagang. Kemudian yang ketiga adalah multikulturalis. Maksudnya adalah kita harus mengakui perbedaan yang ada, dan salah satu contohnya adalah toleransi. Kemudian yang keempat adalah sikap patriotis. Maksudnya adalah karakter patriotis yang dimiliki Sunan Kudus memang patut untuk diteladani. Kemudian yang kelima adalah sikap arsitektur. Maksudnya harapan dari sikap ini adalah agar kelak kita bisa merancang bangunan yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.